Halo, selamat datang Good Day Mates. Ada peribahasa nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Syifa Nadia Stuti, biasa dipanggil Syifa. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oke Soulmates, hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu mengenai kisah yang sedikit pahit yaitu penutupan salah satu retail raksasa di Indonesia. Yang kita ketahui sepanjang tahun 2021, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Indonesia terpaksa tutup, terutama akibat pandemi COVID-19 dan perubahan pasar retail yang bergerak begitu cepat. Supermarket Giant adalah salah satu yang terdampak dan terpaksa harus tutup gerai dari Indonesia. Saya yakin banyak dari kita yang memiliki kenangan terkait dengan Giant. Oleh karena itu, mari kita berbicara tentang apa sih artinya Giant bagi banyak orang. Oh ya teman-teman, di podcast kali ini aku tidak sendiri karena saya akan berbincang bersama dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen retail yaitu Bu Ika Febrilia yang akan sharing-sharing membahas tentang tutupnya gerai Giant di Indonesia. Halo Bu Ika, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Syifa. Saya boleh nyapa Soulmate dulu gak? Boleh Bu ya. Ika. Halo Soulmate, good day mates. Oke. Gimana kabarnya ini Kak? Alhamdulillah saya sehat Syifa, dan kita mau ngobrol apa nih hari ini? Kita mau ngobrol tentang tutupnya gerai Giant nih Bu di Indonesia. Sip. Oke, kita akan bahas juga apa sih alasan dibaliknya gitu penutupan dari gerai Giant di Indonesia tersebut gitu. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya mau tanya dulu dong ke Bu Ika. Kira-kira dari Bu Ika ada nggak sih top of mind dari toko retail yang ada di Indonesia ini? Oke, kalau top of mind tuh banyak sekali ya Syifa. Betul. Untuk toko retail di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita sebut convenience store atau minimarket gitu ya, yang terlintas di pikiran kita tuh biasanya Indomaret, kemudian Alfamart gitu ya. Terus kalau kita bahas tentang specialty store misalnya, itu kita pasti identiknya sama Gramedia, kemudian Miniso gitu ya, atau apa tuh yang toko-toko aksesoris tuh Strawberry dan lain benar, sebagainya Bu. gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang supermarket, biasanya sih yang terlintas di pikiran saya tuh ada Giant gitu ya, kemudian ada Hypermart, Transmart dan seterusnya. Berarti cukup banyak ya Bu ya. Iya, betul Kalau misalkan di saya sendiri untuk top of mind-nya tuh sama Indomaret, Alfamart gitu. Dan juga ada Naga Bu. Oke. Dan juga termasuk salah satunya adalah Giant yang dekat rumah saya di Pondok Gede itu ada Giant Pondok Gede juga. Oh ya ngomong-ngomong tentang Giant nih Bu. Yang saya dengar tuh pada tahun 2021 gerai Giant ini sudah mulai tutup di Indonesia gitu. Termasuk yang di tempat tinggal saya yaitu Giant Pondok Gede ini. Menurut Ibu sendiri kira-kira ada gak sih kenangan ketika berbelanja di Giant Bu sebelum tutup ini? Oke, kalau bicara tentang kenangan di Giant tuh pastinya karena adanya promo besar-besaran ya Syifa. Oh, iya. Jadi kalau belanja di Giant tuh pasti akan dapat diskon gitu ya, pasti akan dapat potongan harga. Jadi produk yang ditawarkan tuh bervariasi, beragam. Selain itu harganya juga pastinya murah-murah gitu ya. Jadi sangat menarik sekali nih kalau kita belanjanya di Giant. Kalau misalkan di saya sendiri juga ngalamin hal yang sama gitu. Diskon-diskon yang ditawarkan tuh cukup banyak yang gak main-main gitu ya. Oke. Dan juga saya pernah ingat waktu itu ketika saya beli bola voli itu Bu di Giant gitu. Dan si karyawannya itu memberikan informasi tentang diskonnya iya, gitu. oke. Jadi ayo boleh dibeli gitu, diskonnya tuh berapa persen gitu. Jadi itu yang menambah saya dan ibu saya jadi mau beli gitu terhadap si bola voli tersebut. Jadi memang dari saya sendiri gitu termasuk ibu juga mungkin ya termasuk salah satu konsumen yang memang terpengaruh gitu ya atas tutupnya toko Giant ini di Indonesia gitu. Dan memang cukup sedih ya Good Day Mates ketika memang si toko atau tempat favorit kita belanja tiba-tiba tutup gerainya gitu di seluruh Indonesia. Dan kalau misalkan menurut saya sendiri ya Bu ya, dari Giant ini sudah memberikan layanan yang terbaik gitu bagi pelanggannya maupun dari karyawannya gitu. Karyawannya pun memberikan layanan yang terbaik gitu buat customernya gitu. Ketika berbelanja, ketika kita nggak tahu letak tempat barang gitu, akhirnya sama mereka dikasih tahu oh tempatnya di sini serta diberi tahu juga tentang diskon-diskon saat itu gitu Bu. Kalau misalkan Ibu sendiri gimana Bu ketika belanja di sana dari segi karyawannya gitu Bu? Oke, mungkin yang bisa kita highlight selain tadi ya banyak promo yang diberikan oleh Giant, itu tadi ya seperti Syifa bahas bahwa di Giant itu karyawannya responsif gitu ya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta cariin barang apa gitu ya, karyawannya itu bisa tanggap, bisa cepat
bisa mencarikan barang yang kita butuhkan. Nah, itu berarti salah satu poin plus ya Betul. yang diberikan oleh Giant. Selain tadi yang dibahas adalah yang berkaitan dengan diskon, promo atau ya, diskon. promo, betul. Kalau misalkan dari segi pemilihan tempat nih Bu, apakah Giant ini cukup strategis atau enggak Bu? Kalau misalkan di dekat saya kan memang ketika saya pengen ke Plaza Pondok Gede itu sejalan Bu, jadi ada Giant juga dekat situ. Jadi sekalian ketika belanja. Kalau misalkan dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau Giant tuh seingat saya dulu pernah ada di daerah Rawamangun ya. Di daerah Rawamangun di dekat terminal, dekat terminal Rawamangun. Jadi saya rasa memang pemilihan lokasi di sini cukup strategis karena seperti yang kita tahu kalau terminal kan banyak orang yang lalu lalang gitu ya, banyak orang yang mau mungkin pergi, datang dan seterusnya. Jadi penempatan lokasi di daerah dekat terminal itu menurut saya sangat strategis. Sangat strategis ya, berarti udah diskonnya besar-besaran, karyawannya juga responsif gitu loh, lokasinya juga strategis. Jadi sangat disayangkan sebenarnya ketika Giant ini tutup gerainya gitu. Dan ketika Giant tutup gerai udah pasti banyak karyawan yang akan di PHK dari pekerjaannya gitu. Dan ada juga nih Bu yang saya dengar bahwa Giant ini memberikan kontribusi Bu ke organisasi-organisasi kegiatan lokal. Oke, nah itu saya baru dengar tuh. Apa tuh Syifa? Coba dijelaskan. Contohnya itu adalah komitmen untuk anak dan ibu sehat Hero atau yang biasa disebut juga Kasih. Dan itu adalah salah satu program yang diberikan oleh Giant gitu ya untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak dengan aktivitas di Posyandu, yaitu ada Posyandu Competition dan juga ada Posyandu Fair gitu. Dan masih banyak lagi gitu yang diberikan oleh Giant kepada dari organisasi-organisasi yang ada lokal gitu ya. Jadi ya di sini dengan tutupnya gerai Giant ini banyak pihak yang dirugikan juga ya kalau misalkan dari yang saya utarakan tersebut. Kalau misalkan dari Ibu sendiri kira-kira strategi penutupan oleh Giant ini kira-kira signifikan gak sih Bu bagi pelanggan-pelanggannya atau karyawannya? Oke, tidak hanya berdampak pada konsumennya ya tentunya ya. Konsumennya jadi kehilangan salah satu pilihan supermarket yang tadi pastinya memberikan banyak keunggulan kan. Nah selain itu mungkin kerugian yang dialami adalah yang berkaitan dengan organisasi tadi seperti yang Syifa sampaikan. Jadi di sini organisasi bisa kayak kehilangan salah satu kontributor kali ya yang bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi-organisasi lokal tersebut. Nah kalau yang berkaitan dengan karyawan, saya rasa Giant di sini sudah pasti berusaha memberikan yang terbaik ya untuk para karyawannya. Nah kalau dari Syifa sendiri strategi yang berkaitan dengan karyawan seperti apa ya Syifa? Kalau misalkan yang saya ketahui ya Bu ya, untuk Giant sendiri Giant itu memberikan tunjangan pensiun Bu, dan juga memenuhi kewajiban kontrak kepada karyawannya. Yang menurut saya juga sudah cukup signifikan gitu strategi yang diberikan kepada si karyawannya juga tersebut gitu. Dan dari beberapa keunggulan tersebut ya yang sudah dilakukan oleh Giant, kalau berdasarkan yang saya baca ya Bu ya, terkait dengan laporan keuangan interim perusahaan semester pertama tahun 2021 yang ada di Bursa Efek Indonesia, perusahaan Giant ini mencatat kerugian yang cukup besar Bu, yaitu sebesar 537 miliar yang timbul akibat restrukturisasi bisnis Giant ini. Nah sebenarnya apa sih Bu alasan lain dari perusahaan Giant ini menutup gerai di Indonesia yang mungkin Ibu Ika ketahui? Ya, jadi kalau yang saya tahu penutupan beberapa gerai gitu ya, Giant di Indonesia saya rasa bukan hanya disebabkan oleh kerugian yang sifatnya keuangan atau finansial. Jadi penutupan ini juga sekaligus sebagai bentuk adaptasi Hero Group gitu ya terhadap dinamika pasar, kemudian tren pelanggan yang terus berubah gitu ya. Dan seperti kita tahu nih sekarang tuh terjadi pergeseran ya. Betul. Pergeseran perilaku konsumen ya Syifa. Jadi kadang ada tuh banyak beberapa konsumen yang mungkin sudah beralih dari belanja di supermarket menjadi belanja di toko-toko kecil, atau betul. yang bisa kita sebut kalau di manajemen retail tuh convenience store. Betul. Ya. Jadi daripada misalnya belanja ke supermarket mungkin akan mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian apalagi kalau misalnya barang yang dibeli cuma sedikit, cuma sebotol shampoo tapi harus menempuh jarak yang jauh gitu ya. Mendingan belanjanya di minimarket yang di dekat rumah. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ada pergeseran dari sisi perilaku konsumen. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang perilaku belanja konsumen yang sekarang sudah beralih dari offline ke online store kan. Jadi bukan hanya yang pengen yang ada di dekat rumah tapi malah sekarang justru beralihnya ke toko-toko online yang bisa langsung diantar sampai ke rumah pelanggannya. Jadi ada perubahan perilaku konsumen. Kemudian sehingga mungkin beberapa alasan itu gitu ya yang menyebabkan Hero Group akhirnya memutuskan untuk menutup
Gerai Giant dan mungkin menggantinya dengan konsep IKEA yang lebih sesuai dengan tren konsumen saat ini. Oke, baik Bu. Berarti untuk penutupan gerai Giant di Indonesia itu bukan hanya masalah kerugian Iya, keuangan betul, ya Bu betul, ya. betul. Iya. Melainkan juga langkah strategis untuk beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku konsumen dan tren pasar yang terus berubah gitu ya. Yaitu dengan menggantinya dengan konsep IKEA ya Bu ya. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya gitu fleksibilitas dan kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika pasar yang terus berubah gitu ya Bu ya. Saya yakin bahwa langkah-langkah ini juga memerlukan pertimbangan yang cukup matang dan fokus pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dari Giant itu sendiri gitu. Oke Bu, tadi kita udah banyak bahas nih mengenai tutupnya gerai Giant di seluruh Indonesia. Sudah tidak terasa ya Bu ya, banyak sekali diskusi kita pada kali ini. Terima kasih Bu Ika atas sharing-sharingnya pada podcast hari ini. Oke, terima kasih juga Syifa sudah hadir di Med Channel mengisi materi gitu ya, salah satu materi di manajemen retail. Oke, baik Ibu. Saya Nur Syifana Diastuti, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman Soulmate. Dadah. Good day, mates.